Rashford tampaknya akan menggantikan Rooney sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub, tapi justru harus berpisah dengan kisah yang pahit. Februari selalu menjadi bulan yang menentukan bagi Marcus Rashford. Pada bulan kedua tahun 2016, ia muncul entah dari mana dan mencetak gol senior pertamanya untuk membawa Manchester United meraih kemenangan melawan Michelin di Liga Eropa, sebelum kemudian mengantongi gol pertamanya di Liga Primer untuk mengalahkan Arsenal 3 hari kemudian. Pada bulan Februari tahun 2023, Rashford berada dalam performa terbaiknya, mencetak 6 gol dalam bulan yang mengesankan, termasuk mencetak 2 gol melawan Leeds, mengalahkan Barcelona di Camp Nou, dan mengangkat Piala Liga di Wembley. Namun, banyak hal berubah 12 bulan kemudian, ketika ia menjadi sorotan karena malamnya yang tidak senonoh di Belfast dan sesi latihan yang tidak diikutinya. Namun, pada tanggal 1 Februari ia menjadi starter untuk United melawan Wolves dan mencetak gol dalam menit-menit awal. Di akhir bulan, ia menulis artikel di The Players Tribune yang mencoba menjelaskan kecintaannya dan komitmennya kepada klub. Tetapi itu justru membuat pendukungnya semakin marah. Maka, sudah sepantasnya Februari menjadi bulan di mana Rashford akhirnya meninggalkan United. 9 tahun setelah tampil gemilang dari akademi klub saat ia masih sekolah, ia meninggalkan bayang-bayang striker hebat dunia yang pernah ia tunjukkan 24 bulan sebelumnya dan reputasinya di mata banyak penggemar telah rusak parah. Kepergian Rashford ke Aston Villa dengan status pinjaman merupakan awal yang baru baginya dan kesempatan bagi United untuk terbebas dari masalah yang telah lama membara. Tetapi, perasaan yang paling kuat adalah kesedihan yang mendalam, konfirmasi bahwa kisah cinta yang gemilang antara pemain lokal dan klub yang dicintainya telah berakhir dengan menyakitkan dan pahit. Perubahan mentalitas beberapa hari sebelum final Piala Liga pada Februari tahun 2023, saat Rashford mencetak gol untuk bersenang-senang dan memimpin kebangkitan United yang menarik, meski singkat, di bawah asuhan Erik ten Hag, ia menjelaskan apa yang melatar belakangi kebangkitannya. Sang penyerang telah mengalami transformasi besar dibandingkan tahun sebelumnya, saat ia berjuang di bawah asuhan Ralf Rangnick dan menghadapi sejumlah masalah, termasuk pemulihan yang lama dari operasi punggung dan rasa sakit emosional karena gagal mengeksekusi penalti dalam kekalahan adu penalti Inggris di final Euro 2020 oleh Italia. Sepak bola mungkin 95% bergantung pada mentalitas Anda, itu memberi Anda dasar untuk tampil, katanya. Ada banyak pemain yang memiliki kemampuan, itulah sebabnya mereka bermain di level teratas. Namun, yang membedakan mereka adalah mentalitas. Saya pernah berada di kedua sisi itu, saya memahami kekuatannya dan nilainya, saya lebih berkonsentrasi untuk menjaga diri saya dalam kondisi pikiran itu dan itu diperlukan untuk memenangkan pertandingan serta trofi. Mentalitas Rashford saat itu merupakan salah satu kekuatan terbesarnya, dan ia menandai sebagian besar dari 30 gol yang ia cetak dalam musim 2022/23 yang menakjubkan itu dengan menunjuk kepalanya. Ia telah melakukan banyak kerja keras pada musim panas sebelumnya, ketika ia menuju kantor pusat Nike di Oregon untuk mengikuti kursus kilat tentang kondisi dan latihan kekuatan untuk meningkatkan daya ledaknya. Contoh lain tentang dirinya yang menggunakan otaknya terlihat saat ia menentang pemerintah Inggris atas makanan sekolah, mengadvokasi literasi anak, dan menulis buku anak-anak dengan judul seperti You Are a Champion dan You Can Do It. Namun dalam 2 tahun terakhir, ia justru kembali, seperti yang ia katakan, di sisi lain dari kesenjangan mentalitas, kondisi mentalnya dianggap sangat buruk sehingga Ruben Amorim tidak memasukkannya dalam skuad untuk pertandingan selama hampir 6 pekan, berulang kali mengutip sikapnya terhadap latihan. Di mata sang pelatih, mentalitas Rashford sangat buruk sehingga ia lebih memilih pelatih kipernya yang berusia 63 tahun dan kelebihan berat badan, Jorge Vital, daripada pemain berusia 27 tahun itu. Pasti malu. Perubahan persepsi seputar Rashford mengejutkan semua orang di dunia sepak bola, dan dalam episode podcast Stick to Football milik Gary Neville pekan lalu, Wayne Rooney, Roy Keane, Jill Scott, dan Ian Wright semuanya mengungkapkan rasa kecewa mereka terhadap situasi tersebut. Tidak berlatih, tidak bersikap baik tidak terlintas dalam pikiran Anda, kata Wright. Sementara mantan pemain tim nasional wanita Inggris Scott mengatakan dia tidak bisa membayangkan rasa malu saat rekan satu timnya mengira dia malas. Rooney mengungkapkan bahwa dia telah mendesak Rashford untuk meninggalkan United pada beberapa kesempatan. Dia berkata, "Saya telah berbicara dengan Marcus beberapa kali dan saya telah menyampaikan pikiran dan pendapat saya kepadanya. Saya berkata Anda harus meninggalkan klub karena apapun yang terjadi dalam hidupnya dan apapun yang terjadi di Manchester United, dia tidak sama lagi. Itu bukan dirinya,
Jadi saya berkata begitu untuknya. Untuk memulai yang baru, dia harus meninggalkan klub. Fakta bahwa manajer Anda keluar dan mengatakan bahwa Anda tidak berlatih dengan benar itu gila. Seperti biasa, Keane bersikap tegas. Apapun yang terjadi dengan pemain yang hengkang, kontrak yang masih tersisa beberapa bulan, pemain yang tidak berlatih dengan baik, saya tidak mengerti, katanya, Anda sebaiknya tidak ikut campur dalam pembicaraan ini. Terutama jika Anda pikir dia ingin pindah, yang merupakan alasan yang lebih tepat untuk berlatih dengan baik sehingga ketika Anda pindah ke klub baru, Anda akan siap dan ketika Anda meninggalkan klub, setidaknya Anda menunjukkan sikap yang baik. Semua hal ini ditujukan kepadanya. Dia pasti malu. Awal dari akhir pertanyaan tentang sikap Rashford terhadap latihan membuat orang tidak percaya mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi di United setelah menandatangani kontrak kurang dari 2 tahun lalu yang bernilai £325.401 per pekan hingga 2028. Saat itu, setelah musim terbaiknya, tidak ada keluhan dari para pendukung United. Kontrak Rashford sebelumnya akan berakhir pada 2024 dan ada risiko serius bahwa ia akan pergi secara cuma-cuma dan memperkuat rival utama, di Eropa atau Inggris, saat ia sedang berada di puncak kejayaannya. Rashford menyatakan cintanya kepada United setelah menandatangani kontrak, pada usia 25 tahun, dan menantikan masa depan yang panjang dan sejahtera bersama klub tersebut. Saya bergabung dengan Manchester United saat berusia 7 tahun dengan sebuah impian, semangat, kebanggaan, dan tekad yang sama untuk meraih sukses masih memacu saya setiap kali mendapat kehormatan mengenakan seragam ini. Saya telah memiliki beberapa pengalaman luar biasa di klub yang luar biasa ini, tetapi masih banyak yang harus dicapai dan saya tetap bertekad untuk memenangkan lebih banyak trofi di tahun-tahun mendatang, katanya. Sebagai penggemar United sepanjang hidup saya tahu tanggung jawab yang menyertai lambang ini dan merasakan suka duka seperti orang lain. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa saya akan memberikan segalanya untuk membantu tim mencapai level yang kami mampu, dan saya dapat merasakan tekad yang sama di ruang ganti. Saya sangat bersemangat untuk masa depan di bawah manajer ini. Para penggemar United juga sama bersemangatnya setelah memenangkan trofi pertama dalam 6 tahun dan kembali ke Liga Champions, dan Rashford tampaknya akan menjadi pembawa bendera era baru yang menarik ini. Masa depannya sudah pasti. Akan tetapi, kontrak itu tampaknya menjadi kehancurannya, dan alih-alih kesepakatan itu memberinya lebih banyak tanggung jawab. Ia mulai berperilaku kurang serius dan lebih gegabah. Gaya hidup, party, untuk liburan musim panasnya pada tahun 2023, Rashford kembali ke Amerika Serikat, tetapi bukan untuk berlatih kebugaran, melainkan untuk berpesta. Tidak ada yang salah dengan pesepak bola yang bersantai dan menikmati kehidupan di waktu istirahat mereka yang jarang dan singkat. Tetapi ketika musim baru dimulai, Rashford tidak tampak termotivasi seperti sebelumnya atau tidak begitu bersemangat secara mental. Ia pergi ke klub malam beberapa jam setelah kekalahan menyakitkan United 3-0 dari Manchester City dalam derby. Pandangan yang sangat buruk dari sudut pandang para pendukung dan juga bagi manajernya saat itu, Ten Hag, yang menyebut tindakannya tidak dapat diterima. Ahli taktik asal Belanda tersebut bersikeras pada saat itu bahwa Rashford telah meminta maaf dan berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama lagi. Dia sangat termotivasi untuk memperbaiki keadaan. Dia sepenuhnya mendukung kami, katanya pada November tahun 2023. Jadi dia membuat kesalahan, tetapi itu tidak berarti dia tidak cocok. Saya melihatnya setiap hari dalam latihan. Apa yang dia lakukan, saya tahu. Juga di luar lapangan, bagaimana dia hidup. Perkataan Ten Hag menyiratkan perilaku Rashford hanya sekali. Tetapi keputusan pemain itu untuk keluar 2 malam berturut-turut di Belfast 2 bulan kemudian saat absen latihan menunjukkan hal yang sebaliknya. Begitu pula laporan di The Sun yang merinci kegemarannya pergi ke kasino di distrik Chinatown Manchester dan bermain poker sambil minum bir. Seorang sumber mengatakan, Marcus menyukai kehidupan malam, tetapi yang dikhawatirkan adalah dia terlalu sering melakukannya. Rumahnya seperti rumah pesta. Tidak peduli meski diperingatkan, cerita tentang Rashford yang keluar malam terus diulang-ulang di antara para penggemar dan membuat para pendukung semakin marah, yang mengharapkan lebih banyak profesionalisme darinya. Berita media lainnya, seperti dia memarkir Rolls-Royce-nya di garis kuning ganda saat berbelanja perhiasan di Cheshire, menggambarkan seorang pemain yang semakin kehilangan profesionalismenya, terutama pada saat penampilannya dan tim sedang menurun. Dia hanya mencetak 8 gol musim lalu saat United mencatatkan hasil terendah dalam sejarah Liga Primer dan tersingkir dari Liga Champions di babak penyisihan grup. Kedatangan Amorim seharusnya menjadi awal yang baru bagi Rashford.
Meskipun dia telah menarik berita utama yang negatif bahkan sebelum pelatih itu mendarat di Manchester untuk terbang ke New York selama jeda internasional untuk menghadiri pertandingan basket, Amorim menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan Neville bahwa dia mengharapkan standar yang lebih tinggi, dan menegaskan kata-katanya dengan tindakannya, dengan dia mencoret Rashford dari skuad untuk derby Manchester. Alasan utamanya, menurut The Athletic, adalah sang penyerang keluar 2 hari sebelum pertandingan United dengan Everton. Rashford mencetak 2 gol dalam kemenangan 4-0, tetapi Amorim, tentu saja, tidak ingin para pemainnya keluar terlalu cepat sebelum pertandingan. Rashford dilaporkan bersikeras bahwa kehidupan sosialnya tidak memengaruhi karirnya, tetapi penampilannya dalam 18 bulan terakhir menunjukkan hal yang sebaliknya. Amorim mencoret Alejandro Garnacho dari skuad pada hari yang sama dan memberitahu kedua pemain tersebut bahwa mereka harus membuktikan bahwa Garnacho salah. Garnacho melakukannya dengan tekun. Sementara itu, Rashford menanggapi dengan memberitahu jurnalis Henry Inter bahwa ia sedang mencari tantangan baru dan siap meninggalkan klub. Keinginannya kini telah terpenuhi dengan pindah ke Villa, tetapi itu jelas bukan seperti yang ia bayangkan saat menandatangani kontrak barunya.